Obrolan sebentar bersama SMP Islam Kepung bersama saya Wasilatul Amaliyah. Dalam episode yang pertama ini kita akan membahas lebih lanjut atau mengenal lebih dalam figur dari SMP Islam Kepung. Telah kita ketahui sekolah merupakan salah satu pilar pendidikan yang sangat penting bagi anak. Fungsi dari sekolah harus berjalan sebagaimana mestinya agar pendidikan bisa dikatakan berhasil. Namun kata berhasil di sini bukan berarti pendidikan harus menghasilkan output yang memiliki prestasi akademik yang tinggi. Pendidikan harus menghasilkan perkembangan dan perubahan akhlak menjadi kunci utama dalam keberhasilan siswa tersebut. Maka setiap sekolah harus memiliki tujuan yang jelas dan tujuan tersebut dikemas dalam sebuah visi misi sekolah. Untuk membahas atau mengenal lebih dalam figur dari SMP Islam Kepung, kami sudah menghadirkan Bapak Kepala Sekolah dari SMP Islam Kepung, yaitu Bapak Abdul Haris Mufti. Selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi Bu Sila. Bagaimana kabarnya Pak Haris? Alhamdulillah baik dan selalu semangat. Pagi ini kita diberi semangat oleh Pak Haris ya. Selalu semangat, harus selalu semangat. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja di sini saya ingin mengenal lebih dalam bagaimana sih SMP Islam Kepung dalam menjalankan visi misinya. Sebenarnya dari awal berdiri sampai sekarang visi misi dari SMP Islam Kepung itu apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Visi misi dari SMP Islam Kepung adalah tahun 2008 itu kita punya visi yaitu berilmu pengetahuan, terampil dan berakhlak karimah. Kenapa kok tidak mulu harus berprestasi dan gimana? Bahwasannya memang melihat dari input siswa, maka yang paling relevan adalah itu berilmu pengetahuan, terampil dan berakhlak karimah. Berarti visi dari SMP Islam Kepung itu ada 3, yaitu berilmu pengetahuan, terampil dan berakhlakul karimah. Nah, sebenarnya langkah yang ditempuh dalam mencapai visi tersebut itu bagaimana ya Pak Haris kalau ingin tahu? Yaitu tertuang dalam misi 1 untuk mencapai siswa berilmu pengetahuan dan terampil serta berakhlak karimah. 1 yaitu seluruh sarana prasarana itu berusaha kita lengkapi biar menunjang 1 untuk menuju ke bagaimana siswa itu berilmu pengetahuan, membuat program kita kembangkan literasi sekolah. Ada beberapa cara. Dulu pada 3 tahun terakhir kita menggunakan sebelum pelajaran dimulai ada 15 menit ada literasi. Terus ada kegiatan pojok sekolah atau pojok literasi. Terus juga bagaimana anak nanti untuk mengembangkan selain literasi adalah numerasi. Itu anak-anak ada tambahan pembelajaran ataupun kita ajak ke luar, pembelajaran di luar, misalkan ke pasar. Bagaimana anak-anak bisa belanja ke pasar dan mengenal proses yang ada di luar. Sumber belajarnya itu tidak hanya dari buku tulis gitu ya Pak, buku catatan, buku pegangan itu tidak ya? Tidak. Jadi bagaimana anak-anak bisa bahwa pelajaran itu ada di setiap kegiatan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Untuk yang terampil, ini sekolah berusaha memberikan sarana yang mencukupi untuk menjadikan anak-anak terampil. Bagaimana potensi anak itu terwadai di dalam kegiatan yang ada di sekolah. Seperti kegiatan kesenian, ada sarana yang sudah tercukupi yaitu organ, 2 alat musik drum band 1 set penuh. Ada untuk kegiatan batik dipenuhi yaitu 1 set peralatan membatik. Juga untuk kegiatan olahraga kita berusaha juga sarana olahraga mulai dari lapangan voli, lapangan basket itu kita sudah
mempersiapkan atau sarannya kita sudah persiapkan. Dan alhamdulillah kita juga mendekati yaitu lapangan bola yang cukup memadai. Jadi untuk menjadikan anak terampil kita sudah terfasilitasi oleh sekolah, tinggal nanti bagaimana anak-anak mengoptimalkan keterampilan itu menjadi lebih baik. Dan untuk yang terakhir yaitu visi berakhlak karimah. Itu yang paling penting, yang paling fundamental. Apapun kita pinter, kita terampil tanpa kita landasi dengan akhlak karimah, maka itu akan tidak menjadikan orang yang baik. Maka SMP Islam Kepung menekankan bagaimana peserta didiknya menjadikan peserta didiknya adalah peserta didik yang berakhlak karimah. Di semua pembelajaran yang ada di SMP Islam Kepung itu penekanannya adalah bagaimana Bapak Ibu guru itu menyampaikan betapa pentingnya akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Maka diawali dari pagi itu setiap anak masuk ke lingkungan sekolah itu diawali dari bersalaman dengan Bapak Ibu guru yang piket dan yang sudah ada di sekolah. Terus tidak boleh mengendarai sepeda ataupun motornya pada waktu memasuki gerbang sekolah sampai ke tempat parkir sekolah. Itu dalam rangka bagaimana cara menghormati institusi sekolah dan juga menghormati guru dan lingkungan sekolah. Terus juga ada kegiatan yang menunjang untuk bagaimana anak-anak yang lebih baik mengaji dan mengkaji Al-Quran. Jadi jam pertama pada setiap harinya itu anak-anak wajib belajar mengaji Al-Quran. Terus dilanjutkan ada sholat duha, itu dilakukan setiap hari. Pada akhir pelajaran itu ditutup dengan sholat zuhur berjamaah. Dan tidak lupa setiap pagi dan setiap akhir pelajaran itu wajib berdoa untuk memulai pelajaran dan untuk menutup pelajaran. Itu bagaimana sekolah bisa memaksimalkan visi dari sekolah itu, yaitu berilmu pengetahuan, terampil dan berakhlak karimah. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Jadi sangat-sangat detail ya Pak dalam penekanan kebiasaan kepada siswa-siswinya ini. Iya. Terus selanjutnya, apakah visi dari SMP Islam Kepung tadi apa? Berilmu pengetahuan, terampil dan berakhlakul karimah masih relevan di zaman sekarang? Insya Allah masih. Jadi dikarenakan satu, input siswa yang masuk ke SMP Islam Kepung itu masih standar-standar seperti itu saja. Jadi makanya ini masih relevan sampai kapanpun. Itu untuk visinya masih, insya Allah masih relevan. Jadi sudah beberapa tahun ini visi itu masih dipakai di SMP Islam Kepung. Nah, mungkin itu tadi sekilas tentang profil dari SMP Islam Kepung. Dan kali ini kesimpulannya adalah visi dari SMP Islam Kepung itu ada 3: berilmu pengetahuan, terampil dan berakhlakul karimah. Untuk mencapai ketiga visi tersebut banyak sekali langkah-langkahnya dan penerapan dalam pembiasaan siswa-siswinya. Di antaranya menekankan literasi dan numerasi, memaksimalkan sarana prasarana, membuka kegiatan-kegiatan sesuai dengan minat bakat siswa seperti seni musik, olahraga, dan lain sebagainya. Dan dibantu oleh pembiasaan-pembiasaan religius untuk mencapai visi dari akhlakul karimah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Haris atas waktu dan kesempatannya. Mungkin bisa kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Wasilatul Amalia undur diri. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan manfaat kepada Sobat Observasi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.